Gimana gimana kabar? Kabarnya ya gini aja di rumah hampir menetas ini. Udah berapa lama di rumah, Wi? Gue mah sebenarnya hampir tiap hari ke kantor sih. Udah gawean Oh, ke Saint Barkley. di Saint Barkley ya. Oh, lu rumah di mana sih? Gue tinggal di Arca Manik. Oh, dekat lah ya. Dekat kantor Antapani. Hmm. Belanja Borma. Kalau Bormas Perindo ya. Tinggal badminton nih, nyari gor lagi. Ayo dong. Ayo. Terus gimana ini Saint Barkley di area Gimana? apa pandemi ini? Ya sama lah kayak yang lain. Penjualan menurun pasti itu mah pasti Pasti lah kena ya. dampaknya lah ya. Jadi kan kalau si Saint Barkley offline online tuh perbandingannya lebih gede online kan. Pasti. 80-20 lah. Oke. Jadi kita memang banyak mainnya di online, tapi tetap sama aja kena dampaknya gitu. Dalam artian ya banyak demand, tapi pabrik juga kan terkendala gitu. Iya pasti. Jadi si karyawannya ada yang dirumahkan dulu gitu. Jadi timeline keganggu lah pasti. Jadi lagi putar otak ini. Iya sih ya. Nggak bundling sama masker gitu berarti. Apa? Bundling masker gitu. Ya ada yang kayak gitu-gitu. Bukan Sebenarnya bukan bundling masker, tapi kayak ya semacam lah ada campaign gitu. Jadi kayak setiap pembelian sepatu Saint Barkley untuk sekian rupiahnya donasikan buat masker kayak gitu-gitu. Mantap lah. Gue pengen nanya si segmen Saint Barkley sendiri tuh kalau dulu kan ke anak-anak muda ya. Iya, kayak yang punyanya muda-muda. Terlihat jelas. Jelas ya. Muda-muda. Kalau sekarang itu mulai evolve gak sih? Mulai agak ada yang lebih dewasa gitu-gitu. Ada, terlebih kayak balik lagi selepas Jokowi Effect lah. Iya. Itu banyak malah dulu ada kayak PNS gitu datang ke kantor, mau ibu-ibu. Hah, ibu-ibu? Saya mau sepatu Jokowi. Jadi itu game Ya, kayak changer juga gitu-gitu. ya? Dipakai Jokowi itu game changer juga ya? Dipakai presidennya? Apa? Game changer juga, jadi ada perubahan segmen juga jadinya ya? Ya, iya, tapi nggak begitu kentara sih. Jadi masih di kisaran kalau umur tuh 15 sampai 35 lah. Banyaknya di situ. Di bawah 15 ada cuman sedikit, di atas 35 ada cuman sedikit gitu. Oh, oke. Lo termasuk di bawah 15. Tapi yang masih mendominasi ya umur-umur segitulah. Ya masih yang mendominasi umur-umuran sekolah sama kuliah lah. Oh, okay. Yang usia-usia apa ya konsumtif lah ya. Ya kita melihat peluang itu ya hajar di situ. Yes. Meskipun pada awalnya kita jadi si range usia itu terbentuk dengan sendirinya sih. Kita dari awal nggak kita harus menyasar umur yang sekian enggak gitu. Kita cuman pengennya ya global, siapapun bisa pakai dari anak kecil sampai kakek-kakek mungkin. Nah, tapi di tengah jalan sesuai lihat surveinya ya umuran segitu 15 sampai 35. Pada akhirnya pasar yang menentukan ya. Ya, yang ngebentuk mungkin si Saint Barkley-nya kita mau membuat image Saint Barkley misalkan A,
Tapi di luaran ternyata bisa jadi B gitu. Ngasih pasar sendiri gitu. Tapi in a good way ya. Iya. Alhamdulillahnya gitu. Alhamdulillah. Jadi ya sedikit banyak membantu juga. Maksud dengan adanya si konsumen, terlebih konsumen yang loyal ya. Jadi ada beberapa yang setiap kali ada Saint Barkley yang baru nih, artikel baru, nggak pasti tapi seringnya beli gitu. Jadi pas dia nge-tag foto, ngejejer sepatu Saint Barkley, wacah. Kaget juga sih, tapi segitunya gitu, hebat lah. Senang banget sih pasti kalau dapat loyalis kayak begitu ya. Ya, pastilah. Gue pengen meskipun nanya. Sekarang meskipun pada bukan pada akhirnya, meskipun kita masuk di kondisi kayak gini, ya menurun, tapi tetap selling, alhamdulillah lah. Meskipun menurun ya, tapi ada lah. Tapi tetap ada rutin gitu ya. Iya. Ya di situ kita harus putar otak. Pastilah. Gue pengen nanya ini, local pride ini kan masyarakat buat sepatu ini kan, buat lokal brand ini kan lagi tinggi-tinggi banget nih 6 bulan belakangan sih gue lihat nih. Sebelum corona inilah ya. Bahkan gue pernah dengar kan ada merek lain yang sampai antri baik online offline gitu. Terus bahkan sampai ada yang dibeli terus dijual resell gitu. Menurut dengan lu, harga fantastis? Iya, dengan harga yang ini, dan ini brand lokal gitu. Menurut lu ini good things atau bad things sih? Dua-duanya kali ya, kalau kata gue dua-duanya sih. Jadi pada awal si Saint Barkley berangkat tuh tahun 2012 terbentuk, memang belum banyak pemainnya ya. Iya. Di industri sepatu ini. Jadi kita pada tahun 2012 tuh pede gitu. Ya udah kita bikin sepatu gitu, sepatu lokal. Ada beberapa ya juga kan kayak FYC gitu, jalan bareng gitu. Oke. Jadi beberapa tahun terakhir ini kan banyak brand lokal bermunculan di mana-mana gitu. Di satu sisi ya kita kan memang dari awalnya mengkampanyekan buat kita punya campaign di mana yang nggak bisa dipungkiri sampai saat ini kan pasar tuh apalagi di Indonesia masih barat minded ya. Jadi ya nggak bisa dipungkiri, jadi kayak sepatu luar pasti lebih bagus, lebih mahal, lebih bagus gitu. Sepatu lokal murah, kualitas biasa-biasa. Mindsetnya masih kayak gitu. Iya. Padahal yang banyak dari mereka yang nggak tahu brand-brand ya you name it lah. Brand-brand apapun itu, brand luar, ya produksinya di sini-sini juga kan. Iya benar. Sukabumi, Tangerang, Karawang, Surabaya gitu. Cuma mungkin ada brand luar itu ada resep-resep sendiri yang dia nggak kasih tahu buat brand lokal kali itu gimana? Kalau menurutku bukan di situ ya, tapi lebih ke kita ngomongin kapital ya. Oke. Mereka punya modal lebih gede, terus mereka punya media di mana-mana dan ya itulah mereka mulai lebih dulu. Jadi mereka sudah punya brand image sama brand value gitu, di mana orang sepatu berapa juta pun dibeli gitu. Iya. Padahal kan dipakai-pakai juga, kotor juga gitu, jebol juga. Iya sih. Kalau ya nggak lebih mahal jadi tambah gimana enggak gitu. Ya tambah pede oke mungkin, tapi kalau ya kualitas gitu-gitu juga lah. Nah, kalau si campaign si Saint Barkley itu kita pengen matahin mindset seperti itu gitu. Brand lokal pun bisa bersaing sebenarnya. Gitu. Nah, dengan lahirnya beberapa brand-brand baru, ya kita senang di satu sisi, ya udah kita maju bareng, kita katakanlah kita dalam tanda kutip kalahkan brand-brand luar gitu. Meskipun bukan lain lawanan ya, tapi masih jauh lah ke arah sana, tapi seenggaknya ada geliat lah di industri
lokal ini gitu. Itu senangnya di situ. Jadi si Shane Barkley sendiri nggak ngelihat brand lain sebagai kompetitor gitu. Brand lokal lainnya ya. Iya. Nggak lihat sebagai kompetitor, kita melihatnya malah ya senang-senang aja maju bareng gitu. Tapi mungkin yang bukan sisi buruk ya. Ya itu positif negatifnya. Kalau negatifnya menurut gua apa yang ada di luaran sana di lapangan nggak bisa kita kontrol kan, kayak fenomena kayak kemarin ya si Shane Barkley kolaborasi sama Horny Cupcakes kan, brand Semarang. Sama satu lagi ilustrator Muklai itu pernah dengar Muklai? Nah itu cek lah nanti di Instagram si Shane Barkley. Artisnya si Muklai, jadi dia bikin artworknya di sepatu Shane Barkley yang kolaborasi sama Honey Cupcakes gitu. Sepatunya cuman harganya 500 sekian gitu. Lupa gue, 500 sekian lah. Masih affordable lah ya. Ya. Launching hari ini, besoknya udah ada yang 2 juta, 3 juta menjual. Yang terbesar sih, yang termahal sampai saat ini, yang gue tahu ya, di 5 juta. 5 juta? Nge-resell sampai di 5 juta? Sepatu itu. Iya. Cuman selang berapa hari dari launching gitu. Nah, kita nggak bisa nahan itu ngontrol kayak gitu kan. Iya. Itu fenomena kayak gitulah di luar ya. Tapi di satu sisi lagi kita jadi ke blow up juga dengan sendirinya gitu, banyak yang protes gitu di netizen ya. Iya. Wah ini drama nih. Jadi kan kita memang rilis sepatu cuma 100 pasang. Oke. Karena nggak lebih. Special edition ya. Iya, nggak lebih, cuma 100 pasang. Sementara ada beberapa brand lain yang memakai gimmick seperti ini gitu. Jadi eksklusif cuma 100 gitu. Orang kan PO nih antri buat dapetin barangnya kan. Udah gitu habis seminggu kemudian ada lagi gitu. Nah, si Shane Barkley nggak kayak gitu. Nah, orang ngiranya kita kayak gitu juga, nanti paling rilis lagi nih, wah ini drama nih kayak gitu. Ya sudahlah. Mau ngapain lah kita? Yaudah deh. Nggak digubris juga. Kita emang rilis cuman 100 gitu. Ya bener kata Alfi ya. Jadi kita kan owner tuh ada 5 ya. Gua sama Alfi, David, Ozom, sama kenal lah semua ya. Iya. Pernah badminton? Pernah. Si Alfi benar sempat ngomong ya, emang bener juga sih. We sell shoes, we make shoes, not drama. Luar biasa, Shane Barkley. Tapi yang penting kan kalian tetap konsisten di 100 ya udah 100. Kalau sedangkan brand lain gue lihat ada yang at the end of the day bikin lagi, keluarin lagi gitu kan ya. Iya. Memang tempting sih, memang menggoda ya. Kalau ngomongin ininya ini, memang menggoda gitu. Tapi memang dari dulu juga untuk artikel yang sama tuh bakal dirilis lagi tuh kemungkinan kecilnya enggak gitu. Paling kayak yang bestseller kali ya, yang most wanted kayak Buckhaven, Hamilton itu berapa kali reissue gitu. Tapi kalau itu pun kayak tahun berikutnya gitu. Jadi nggak langsung gitu. Jadi kita kalau yang artikel ini habis, udah kita lanjut ke artikel yang baru gitu. Meskipun demand-nya banyak, mungkin kita lanjut di tahun depan gitu. Itu pun nggak persis sama, ada bedanya lagi gitu. Kayak gitulah. Betting sih kalau gue lihat ya, gue lihat kemarin tuh kan ada yang kayak gitu tuh, yang keluarin sepatu terus di resell dengan harga selangit, terus ujung-ujungnya ternyata sepatunya ada sepatu merek apa gue lupa, itu yang luntur lah, yang karatan lah, itu kan ujung-ujungnya jadi brand image sendiri ya, blunder jadinya ya. Bumerang ya. Nah, padahal bukan niat si brandnya mungkin nggak gitu kan, karena cuma harganya selangit,
ketika rusak orang jadi bete gitu kan. Iya, ya. Itu Ya itu menurut apa ya? Ya balik lagi itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol ya. Balik lagi kalau si ngobrolin kayak kualitas kemarin yang ada yang luntur atau ada yang jadi karatan bla bla bla. Itu mungkin lebih ke lebih ke internal si perusahaannya ya. Jadi ya bukan kebablasan, apa maksudnya, kecolongan aja gitu, nggak lolos QC gitu. Itu kan sebenarnya barang-barang yang dikeluarin itu kan barang yang katakanlah ya special edition ya. Iya. Collabs, banyak orang yang pengen gitu. Ya orang kan nggak bisa nyalain juga ketika ada konsumen yang meskipun cuma sedikit errornya, tapi kalau konsumen yang ngomong, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa balik berargumen, itu emang salah kita gitu. Ya mungkin dari 200 pasang sepatu, dari 200 pasang sepatu mungkin ada 1-2 yang nggak lolos QC, sebenarnya mungkin wajar aja kali ya. Cuma wajar aja. Cuma mungkin yang BT-nya itu karena harganya udah harga resell yang nggak sopan gitu harganya. Ya konyolnya ada yang beli. gue pribadi gitu kalau memang nggak ini juga sih, nggak tergila-gila banget sama sepatu juga sih ya, gue pribadi. Jadi kalau misalkan ada yang meskipun gue misalkan suka sepatu A misalkan, ada harganya yang nggak masuk akal ya akan gue belilah sama ting gitu. Tapi ya balik lagi ya, maksudnya ada beberapa orang yang memang segitunya gitu, bisa seloyal ya. Sisi baiknya itu ya, ada yang bisa seloyal itu, dan ada beberapa orang atau beberapa pihak yang memanfaatkan keadaannya itu gitu. Wah, banyak yang ngeburu nih, beli 2, 1 simpen, 1 jual, bisa aja gitu. Ya gitulah, itu mah fenomena di luar sana. Ya nggak bisa dikontrol sama brand juga ya. Kita nggak bisa misahin ini mau nge-resell atau buat dia sendiri, kita bingung juga kan? Ya, kita nggak bisa. Dan ada yang jadi sempat ada yang ngejapri juga kan, nge-WhatsApp ke admin gitu, Mas ini apa-apaan ini, ya yang sepatu yang kemarin udah dirilis, terus ini ada yang ngejual di forum apa gitu, bukan kasus apa gitu, harganya berapa juta gitu, apa-apaan, marah aja ke kita dong Mas, kita kan nggak tahu, kita nggak mempersiapkan sejauh itu, sedrama itu gitu. Kita cuman ya udah 100 jual segitu gitu. Ya kalau mau nyalain yang jualnya gitu. Itu mah kayak lagi nggak bisa kita kontrol. Kalau Saint Bartholomew sendiri tetap ini konsisten bakal di sepatu aja, atau bakal nanti ada kan juga rame nih sendal apa gitu kan? Kalau wacana-wacana kayak gitu mah udah dari tahun kapan ya. Sampai sekarang kan main produknya sepatu. Meskipun ada aparel ya. Dari topi, sweater, kaos, tas, kaos kaki yang kayak ya buat pelengkap ada itu. Cuman kalau itu kan kayak dalam tanda kutip recehnya itu malah ya. Buat pelengkap itu main produknya itu sepatu. Tapi kalau wacana-wacana yang lainnya memang udah ada dari tahun-tahun kapan, kayak bikin sendal. Kalau nggak kayak apa yang sampai sekarang belum terrealisasikan tuh, S-Bag Kids. Apa? S-Bag Kids. Apa itu? Buat anak, sepatu anak. Oh, S-Bag Kids. Bukannya sempat ada ya waktu itu ya, yang kecil, ukuran kecil gitu? Belum ada. Oh, belum ya? Belum ada. Ya sebagai udah bapak-bapak semua langsung kepikiran. Daripada beli sepatu di luar ya. Jadi buat anak gitu ya. Ya kayaknya kepikiran kayak gitu lah, wacana-wacana kayak gitu ada lah. Buat dan ini apa? Ya mudah-mudahan kalau benar terrealisasikan sih, kita bakal ada collab sama salah satu perusahaan ya, tapi khusus safety shoes. Oh, collab sama perusahaan safety shoes?
bukan collab sama perusahaan untuk produksi safety shoes gitu buat pabrik-pabrik kayak gitulah. Wah, keren. Mudah-mudahan Mudah-mudahan, amin. Safety shoes-nya ini lebih ke medical atau outdoor kerja yang berat itu sih? Sampai saat ini lebih ke outdoor activity sih, yang kayak tambang, lepas pantai kayak. Wah, kalau itu juga harganya juga pasti lebih oke lagi dong ya, lebih mahal lagi. Pasti beda sih. Soalnya HPP-nya juga jauh lebih mahal sih. Safety shoes kan, soalnya durability-nya harus lebih ini gitu. Harus lebih tahan lah dari sepatu yang biasa-biasa kayak gini. Iya. Meskipun kalau nggak salah dari si perusahaannya sendiri berapa bulan sekali harus ganti gitu safety shoes-nya. Kan ya apalagi yang kayak tambang gitu kan, maksudnya turun rawa atau apa kayak gitu-gitu. Iya sih. Pasti durability-nya pasti ini banget sih, tinggi banget sih ya. Harusnya. Balik ke safety shoes tadi, itu nanti collapse-nya cuma sebatas buat perusahaan itu aja atau nanti bakal SB jual juga nih di secara online gitu? Itu belum ini sih. Belum bisa gue kasih tahu lah. Oke, siap. Masih berupa wacana, udah obrolan ke sana. Lah. Kita update nanti. Podcast episode kedua aja nanti. Siap. Mudah-mudahan podcast kedua udah live ya. Udah langsung ke kantor SD kali ya. Amin. Oh ya, benar. Jadi nggak online lagi.